Hello guys, how are you today? I hope you are very well today, right? Okay, my students, our lesson or your topic for the first and the second meeting is about what? Tentang apa? Suggestion and over expressing. This one. Okay? Yeah. Now we are going to discuss the first is about suggestion. This one. Can you see it? Okay, suggestion adalah ungkapan untuk menyatakan saran. Nah, saran itu apa? Saran adalah sebuah ide ataupun rencana untuk dapat dipertimbangkan. Nah, saran berupa apa saja? Bisa dia solusi atau solution, kemudian nasihat atau advice, ide-ide atau idea, dan yang terakhir rencana ataupun plan. Oke, sampai di situ. Have you got it? Paham? Okay, now we continue. Okay, look at this one, please. Suggestion expressing dibagi menjadi dua. Pertama, giving suggestion. Contohnya yang pertama ada kata let's, artinya ayo atau mari. Contohnya ini sudah ada, let's go to the canteen. Ya, boleh diganti dengan tempat yang lain. Ini contoh, to the canteen. Yang kedua, kata I ditambah suggest. Suggest itu artinya menyarankan. Contohnya I suggest bla 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 bla. Nah, boleh I ini diganti jadi we. Boleh kan? Nah, contohnya kalau memakai suggest tadi, contohnya seperti ini. Suggest boleh diganti dengan kata kerja yang lain lagi. Ada kata recommend, propose, kemudian ada kata put forward, kata advice, kata advocate. Nah, artinya ini semua ini adalah sama dengan suggest yang di atas ini tadi, menyarankan. Jadi yang titik-titik ini isi dengan situasi apa, saran apa yang mau diberikan, sesuaikan dengan situasinya. Oke, next, number 3. What about? Ya, kemudian nomor 4. How about? Saya gabungkan 3 dan 4 karena punya arti yang sama. Artinya bagaimana kalau, bagaimana bila, titik-titik. Titik-titiknya itu isi dengan situasi. Boleh diganti-gantikan situasinya. Jadi what about atau how about itu sama artinya bagaimana kalau atau bagaimana bila. Nah, contohnya di sini, what about eating at the new cafe? Bagaimana kalau makan di cafe yang baru itu? Nah, sama juga dengan how about. Ya. Oke, yang kelima. Yang kelima, kamu masukkan kata ganti orang. Entah apa siapa aja itu. Boleh you, boleh he, they, we, si, Andi, si Butet, si Upik, si Ipin, si Upin. Silakan tambahkan kata need to. Kata kerja nih ya, need, perlu. Jadi ini boleh kamu ganti-ganti orangnya siapa. Tambah kata kerja need to. Contohnya ini ada di bawah. Oke, look at this please. You need to change your character. Nah, ganti orangnya jadi he sekarang. He needs, tambah s. Karena ini adalah orang kedua tunggal. Ya. He needs to change his character. He di sini jadi his. Kamu perlu merubah karaktermu, dia perlu merubah karakternya. Jadi sesuaikan dengan orangnya siapa. Oke, yang ke-6, number 6.
Ini juga orang. Orangnya ini boleh ganti-ganti, tambah kata can atau could. I'm sure kalian tahu arti can dengan could. Benar kan? Apa arti can dengan could? Bisa. Nah, jadi masukkanlah kata can could ini diikuti dengan kata kerja. Apa saja kata kerja? Sesuaikan dengan situasi. Maka contohnya, Mary can atau Mary could eat at the canteen. Mary bisa makan di kantin. Boleh ganti Mary jadi orang lain? Bisa kan? Nah, nomor 7. Why don't you? Nah, ganti. Boleh why don't we? Why don't she? Silakan ganti dengan orang yang lain. Kemudian tambahlah kata kerja verb 1. Kemudian contohnya ini, why don't Lina eat at home? Kenapa Lina tidak makan di rumah? Itu dia. Oke? Bisa? Nah, berikutnya Mem melanjutkan. Kita kejar tayang ya, cepat-cepat. Kalau menjawab untuk suggestion itu di bukumu ada buku pegangan, Your English Handbook from Library. Have you got it from library? Udah dapat kan buku dari perpustakaan? Nah, ada di halaman 6. Silakan cek. Ya. Oke. Nah, responding artinya jawaban. Jawaban itu dibagi 2. 1, accepting atau receiving. Ya, menerima. Yang kedua nanti refusing atau declining. Ya, nah, ini contohnya. Ini Mem ambil, ini Mem buat sendiri, tapi contohnya ini ada juga di bukumu dari halaman 6. Jadi nggak usah panjang lebar, Mem jelaskan. Ini contohnya. Ya, kalau ada kata yes, contohnya yes, let's go. Ya, ayo atau yuk, mari kita pergi gitu. Ya, yang kedua ini ada kata oke, yang ketiga ada kata thanks atau thank you. Kemudian kalau menolak saran, ini ada contohnya. Ini pun Mem ambil dari bukumu, cuma kalimatnya Mem ganti. Cuma contoh-contoh kalimat kalimat pembantunya ini dia. No, thank you. Menolak ya jelas ya pakai no ya. Kemudian ada kata sorry. Kemudian juga ada kata no lagi di bawah, kemudian ada kata sorry tapi kalimatnya sambungannya, lanjutannya agak berbeda. Jadi ini memang ambil kalimat panduannya dari bukumu halaman 6, tapi contoh kalimatnya ini membuat sendiri. Okay? Now we continue to the second part. Kita lanjutkan ke bagian yang kedua, yaitu over expressing. Over expressing ini adalah ungkapan untuk menyatakan tawaran atau penawaran. Nah, tawaran itu apa saja? Nah, bisa aja dia pemberian atau memberi sesuatu. Apakah itu secara fisik atau secara abstrak? Apa fisik? Berbentuk, ada yang bisa dipegang bendanya. Sementara abstrak sebaliknya tidak berbentuk ataupun non benda. Nah, tawaran dapat berupa apa saja. Ya kalau fisik atau benda ya makanan. Ditawarkan makanan, minuman, ditawarkan minuman atau uang atau yang lain-lain lagi. Yang berikutnya abstrak atau non benda. Nah, ini kan namanya abstrak. Berarti nggak bisa dipegang, nggak bisa dicicipi. Nah, apa itu misalnya? Pertolongan atau help, atau berupa suatu kegiatan kerjasama, cooperation. Nah, ini contoh. Maybe you can find the other example for this one. Bisa cari contoh yang lain yang namanya abstrak atau non benda? I'm sure you can do it. Okay, now let's continue. Kita lanjutkan. Nah, sama seperti tadi suggestion, ini over expressing itu dibagi 2, ya, dibagi 2. Satu namanya giving overs, memberikan apa? Over, penawaran. Nah, ini Mem singkatkan aja, ya. Ada may, ada can, ada shall, ada could, ada will, ada would. Semuanya ini adalah
kata di awal sebelum kamu menuliskan tawarannya itu tawaran untuk apa, situasinya apa. Nah ini mem kasih contoh, I tambah we. Biasanya kalau menawarkan itu kan lebih sering orangnya adalah diri kita sendiri atau yang we, lebih dari satu. Nah, jadi tambahlah kata kerja pertama setelah ini, masukkan orangnya I atau we, masukkan kata kerja pertama. Kata pertama itu ya kata kerja yang belum dapat tambahan apa-apa, masih murni. Kalau bahasa Indonesia kata kerja dasar. Nah, setelah itu tambahkan titik-titik, di titiknya ini yaitu situasinya apa misalnya. Ya, maka contohnya nih tuliskan seperti ini, may I help you? Atau saya buat pakai we ya sekarang. Can we give you a hand? Bisakah kami memberikanmu sebuah hand, tangan ya? It's wrong. Ini sama dengan help artinya. A hand sama dengan help, bantuan ya. Oke, nah yang berikut contohnya adalah how about. Nah, how about ini pun tambahkan dengan I atau we, kemudian tambahkan dengan verb one. Kemudian tambah titik-titik. Titik-titik ini ya sesuaikan dengan situasi. Inilah contohnya membuat. Okay, student? Yeah, you may try to find the other example for this one. Boleh kasih contoh lagi yang lain. Kamu sendiri. Ya, ini memang hanya memberikan satu. Kita waktunya terbatas. Ya, time limited. Okay, now the last one. Bagian yang terakhir. Okay. Nah, responding sama seperti suggestion tadi, responding pun ada. Saya ambil dari halaman 7 from your English handbook yang sudah kalian ambil dari perpustakaan. Inilah ada di halaman 7. Dan yang diisi gum itu ada kok memang buat di situ juga. Cuma mungkin kalian males ya bukanya ya. Benar ya, males ya. Itulah. Oke, accepting atau receiving itu artinya menerima atau menerima lah ya, menerima lebih cocok, tawaran. Nah contohnya ada kata yes please, kemudian ada kata thank you, nah ada etc. saya katakan di sini dan lain-lain. Boleh kamu searching lagi di internet, pasti ketemu dengan contoh-contoh kalau dia accepting atau receiving offers. Nah ini contohnya, yes please, I really appreciate it. Ya silakan, aku benar menghargai itu. Aku benar-benar menghargai itu. Sudah diberikan pertolongan, ya ternyata diterima. Maka mungkin inilah kira-kira salah satu jawabannya. Atau yang kata thank you. It's very kind of you. Kamu sangat baik hati. Boleh. Nah yang di bukumu halaman 7 ada lagi contohnya. Memangnya tuliskan 2 ya. Oke, the last one. Kalau menolak ada bahasa Inggrisnya refusing. Ini yang paling sering kita pakai ya. Nah ini yang jarang. Ini yang jarang tapi artinya sama. Oke. Nah menolak kalau contohnya it's okay, I can do it myself. Ya kita tolak tapi menolak kan dengan cara sopan ya. Aku bisa melakukannya sendiri. Ya ditolak ini. Oke yang kedua no thank you atau no thanks. Nah ini yang perhatikan ya, no thanks ini jangan pernah salah ya. Setelah kata thanks jangan ada koma, ada s. Itu yang saya lihat di WA entah di mana-mana tulisan no thanks, ada koma, ada s. Salah. Itu kebiasaan yang dibuat-buat terus salah. Terus orang hanya meniru saja tanpa cross check. Itu yang salah. Jadi kamu yang sudah tahu jangan membuat yang salah seperti itu lagi. Ya, no thanks, nggak ada s-nya, nggak ada komanya. Beda sama ini, kalau ada thank baru you. Ya, kalau thanks saja nggak usah pakai you. Terus nggak ada koma baru huruf s. Oke, number 3, don't worry, I will do it myself sama. Ya, jangan khawatir, aku akan bisa melakukannya sendiri. Oke, yang terakhir, that's alright. Itu nggak apa-apa. I will manage on my own. Aku akan atur sendiri. Nah, itu dia. Oke. Nah, I think it's very useful for you. Ini sangat berguna mengingat tidak ada tatap muka belajar kita. Nah, you can stay at home and you can study at home. Keep your body healthy, guys. Okay, see you for the next meeting.
Bye bye.